Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, hadirin jamaah rahimakumullah di mana saja antum berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya tetap melindungi kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin, dan juga tetap memberikan kita istiqamah, memberikan kita taufik untuk selalu berada istiqamah mengamalkan amalan yang sahih, amalan yang hak yang sesuai dengan yakni petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita dalam keadaan standby, selalu bersiap-siap, ya, mempersiapkan diri, mempersiapkan keluarga untuk tentunya menyambut bulan Ramadan biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bertemu dengan Ramadan ini dan menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan seluruh amal ketaatan semaksimal mungkin. Lalu Allah memberikan qabul, menerima amalan tersebut, dan tentunya kita mohon kepada Allah agar kita nantinya diberikan maghfirah, rahmat, dan juga termasuk ke dalam hamba-hambanya yang dibebaskan daripada api neraka. Ayyuhal ikhwatul akhawat rahimakumullah, kita kembali membuka kitab Al-Kabair. Kembali kita membahas, dan tentunya ini adalah giliran daripada kitab Al-Imam Adz-Dzahabi ini, yaitu kitab Al-Kabair. Nah, melihat pembahasan bab yang ke-43, yakni bab bahasan yang belum atau yang perlu dipertegas kembali, maka kita ulang lagi atau kita tambahkan sedikit penjelasan yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan bab yang ke-43 ini, sehingga untuk yakni saat ini kita kembali membuka kitab Al-Kabair pada kabirah, yakni dosa besar yang ke-43, yakni memutuskan tali silaturahim. Nah, dan disebut di situ dengan kerabat yang dekat. Taiba ayyuhal akhwat semuanya. Tentunya di sini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala yang pernah kita bacakan dan pernah kita ikuti sama-sama dalilnya. Beliau menyebutkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jelas sekali berkaitan dengan keutamaan, kemudian juga berkaitan dengan azab, janji-janji Allah, ancaman Allah di dunia dan juga di akhirat berkaitan dengan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Sehingga pada pertemuan dahulu kita pernah jelaskan apa makna istilah atau makna memutuskan tali silaturahim ini dengan menjelaskan terlebih dahulu makna silaturahim. Pernah kita sebutkan makna silah yaitu menyambung, rahim itu apa, pernah kita sebutkan, sehingga kesimpulan makna daripada silaturahim yang pernah kita sebutkan melalui nukilan daripada ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan huwal ihsan ila al-aqarib ala hasabi halil wasil wal mausul, yaitu berbuat baik kepada aqarib, keluarga, family, ala hasabi halil wasil wal mausul, sesuai dengan keadaan al-wasil, orang yang akan menyambung, dan juga keadaan al-mausul, orang yang akan disambung, maksudnya keluarganya. Fataratan takunu bil mal, terkadang menyambung silaturahim ini atau kebaikan yang kita akan berikan ini dengan harta. Wataratan bil khidmah, dan juga terkadang dengan khidmah, pelayanan. Wataratan bil ziarati, kadang juga dengan ziarah. Wassalam wa ghairi dzalika, dan juga dengan hanya mengucapkan salam dan yang lain-lain. Dan ini tentu apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala sangat bagus sekali tentang yakni menyambung silaturahim ini. Baik, perlu juga kita ketahui apa yang
selain apa yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yakni kaitannya dengan bahasan para ulama tentang rahim. Rahim. Jadi pernah kita ketahui bahwasanya rahim itu adalah kerabat. Kerabat yang ada hubungan nasab, yang diakibatkan dengan nasab dan juga perkawinan. Nah, di situ para ulama membagi ada rahim yang wajib untuk disambung dan juga ada yang mustahab. Ada yang mustahab, yakni yang sunnah. Nah, mengetahui hal ini fungsinya adalah atau faedahnya adalah agar kita mengetahui mana satu di antara kerabat-kerabat kita yang kita harus dahulukan. Kita harus dahulukan. Yakni ketika terjadi pilihan, harus kita memilih mana satu yang kita harus bantu misalnya, dan seterusnya ketika terbatasnya bantuan yang ingin kita berikan. Dan juga faedahnya adalah kita mengetahui mana satu tadi yang didahulukan dan yang diutamakan. Kalau tidak pada hukum asalnya ya harus kita yakni sambung silaturahim tersebut, sambung, kemudian juga berbuat baik kepada seluruh keluarga kita, baik yang diakibatkan atau disebabkan karena nasab, keturunan dan juga karena perkawinan dan seterusnya. Baik. Nah, di situ para ulama berbeda pendapat mana satu yang disebutkan sebagai rahim yang wajib, yang harus untuk disambung rahimnya. Artinya apabila seorang itu memutuskannya, maka ini tentu termasuk ke dalam dosa besar. Nah, di situ ada yang menyebutkan, yakni pandangan-pandangan para ulama, di situ ada yang menyebutkan seluruh ahli waris, baik yang mahram maupun yang tidak mahram, itu masuk ke dalam rahim yang harus disambung, harus diberikan kebaikan atau tidak boleh kita berbuat sesuatu yang merugikannya dan seterusnya. Ya tentu pada asalnya hal-hal yang buruk itu tidak boleh kita laksanakan atau kita tidak boleh lakukan kepada semua orang. Tapi kepada rahim kita ini tentu termasuk hal yang luar biasa sehingga dinamakanlah sebagai al-kabirah, yaitu dosa besar. Nah, tadi disebutkan bahwasanya yakni para ulama ada yang menyebutkan rahim yang wajib untuk disambung adalah keluarga ahli waris. Keluarga ahli waris. Baik yang mahram maupun yang tidak mahram. Jadi keluarga secara keseluruhan. Ini pandangan yang pertama, juga pandangan yang kedua adalah atau mazhab, pendapat yang kedua adalah mereka ahli keluarga yang mahram. Yang mahram. Nah, begitu, yang mahram. Jadi kalau kita lihat di sini yang mahram sudah jelas kita punya keturunan, anak keturunan begitu, anak, kemudian cucu dan seterusnya, kemudian ibu dan yang ke atas, ayah yang ke atas, itu semua adalah yang mahram. Nah, kemudian yang kalau kita lihat yang tidak mahram, kita lihat paman, anak-anak paman begitu, anak-anak paman. Nah, gitu. Kemudian saudara-saudara, nah itu adalah mahram, rahim tapi tidak mahram. Rahim tapi tidak mahram. Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian para ulama. Sebagian para ulama menguatkan bahwasanya ini adalah mahram yang wajib kepada seorang untuk disambung rahimnya. Sehingga dari sini diketahui apabila kita harus memilih mana satu yang kita harus bantu, maka tentu yang harus kita bantu adalah orang-orang ini, yaitu yang wajib untuk kita utamakan. Ya kalau bantuannya banyak, tidak perlu memilih ya, semua harus
lengkap, diberikan kebaikan-kebaikan yang ada. Baik, ini yang berkaitan dengan masalah mahram yang mana, rahim yang mana yang wajib. Ya, kalau kita boleh memilih gitu ya, kalau kita memilih mana satu yang harus diutamakan, maka jawabannya adalah yang diutamakan adalah rahim yang mahram. Rahim yang mahram. Jadi di situ ada rahim yang mahram, ada rahim yang tidak mahram. Baik. Kemudian juga pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu sedikit berkaitan dengan yakni menyambung silaturahim yang sebenarnya. Menyambung silaturahim yang sebenarnya. Dalam hal ini menyambung silaturahim ada dua istilah para ulama yang disebutkan dalam hal ini. Yang pertama adalah al-wasil. Al-wasil yaitu orang yang menyambung. Maka ini yang kita istilahkan dengan istilah kita yaitu orang yang menyambung silaturahim secara yang sebenarnya. Menyambung silaturahim yang sebenarnya. Yakni orang yang disebut menyambung silaturahim dengan sebenarnya adalah orang yang menyambung, dan makna menyambung tadi kita sebutkan pada ucapan Al-Imam An-Nawawi yaitu memberikan kebaikan, ya. Terkadang dengan harta, terkadang dengan layanan, terkadang dengan walau dengan salam dan seterusnya. Yaitu memberikan kebaikan tanpa pamrih bahasa kita. Tanpa pamrih, yaitu tanpa mengharap balasan. Tanpa mengharap balasan. Atau tanpa penyebab dari orang yang kita akan sambung ini. Jadi menyambung lillahi ta'ala, menyambung silaturahimnya dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kerabatnya, memberikan kebaikan kepada kerabatnya, baik yang tadi kita sebutkan kerabat yang wajib atau kerabat yang mustahab, yang sunnah. Yang wajib maksudnya adalah yang mahram, yang sunnah maksudnya adalah yang non-mahram. Nah, apabila kita memberikan kebaikan kepada mereka lillahi ta'ala tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan kepada mereka, maka ini yang disebut dengan al-wasil. Ini diistilahkan dengan al-wasil. Nah, adapun orang yang memberikan kebaikan kepada kerabatnya bukan lillahi ta'ala, tapi karena pamrih atau karena pernah diberikan kebaikan oleh kerabatnya, yakni dalam rangka membalas budi, maka ini bukan al-wasil. Maka ini diistilahkan sebagai al-mukafi. Diistilahkan sebagai al-mukafi. Al-mukafi maknanya orang yang membalas budi. Yang membalas budi, al-mukafi. Jadi ada dua istilah dalam hal ini, al-wasil, yaitu orang yang menyambung tanpa pamrih. Ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian al-mukafi, yaitu yang membalas budi. Yang membalas budi. Nah, yang membalas budi ini, yang membalas budi bukan termasuk al-wasil. Bukan termasuk menyambung silaturahim. Dan ini yang pernah kita sebutkan, dasarnya adalah hadis Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Tidak sama orang yang menyambung dengan orang yang balas budi. Ini Rasul SAW menyebutkan di sini. Laisal wasil bil mukafi. Tidak sama orang yang menyambung dengan orang yang balas budi. Walakinnal wasil huwa alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Akan tetapi hakikat orang yang menyambung, yakni orang yang menyambung silaturahim yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah mereka yang apabila diputuskan oleh keluarganya, mereka sambung. Mereka sambung. Nah ini menunjukkan bahwasanya walaupun mereka disakiti, walaupun mereka tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada keluarganya, baik kebaikan secara materi maupun secara non-materi, tetap memberikan yang terbaik untuk keluarganya, terbaik untuk rahimnya. Maka ini yang disebut dengan al-wasil. Jadi ada dua jenis, al-wasil dengan al-mukafi. Nah sekarang cek muamalah kita dengan keluarga kita. Kita cek muamalah kita dengan
keluarga kita, ibu-ibu ya, ibu kita, bapak kita, atau saudara-saudara kita, adik kandung, kakak kandung kita, atau anak paman, paman, bibi dan seterusnya, bagaimana muamalah kita begitu. Apakah kita memberikannya begitu karena terpaksa atau karena balas budi dan seterusnya? Maka tentu ini bukan al-wasil. Bukan al-wasil namanya, tapi al-mukafi. Tapi hanya membalas budi. Bukan lillahi ta'ala. Maka ini hati-hati. Hati-hati dan bisa terjatuh ke dalam bab ini. Ke dalam memutuskan tali silaturahim. Kenapa? Karena ketika memberikan kebaikan, yang mana memberikan kebaikan ini adalah termasuk daripada silaturahim pada asalnya, tapi karena bukan lillahi ta'ala, bukan karena lillahi ta'ala, jadi kosong, artinya tidak bernilai apa-apa. Jadi kalau tidak bernilai apa-apa, yang mana kebalikannya bisa bermakna memutuskan silaturahim. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu harus benar-benar seorang hati-hati. Dicek benar-benar. Dicek benar-benar. Dan ini terjadi teguran kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan kisahnya masyhur sekali. Kisahnya masyhur sekali ketika terjadi hadithul ifk. Ketika terjadi berita dusta yang mana difitnah di situ Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di mana salah seorang yang menyebarkan berita dusta, hoax, yang menyebarkan fitnah, bahwasanya Aisyah begini, begitu dengan salah seorang sahabat Nabi, itu salah satu yang menyebarkan berita dusta tersebut adalah Misbah bin Uthath, di mana ini dia adalah kerabat daripada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abu Bakar setiap saat atau Abu Bakar selalu membantu Mistah. Nah, selalu memberikan bantuan kepada Mistah karena Mistah ini orang fakir, orang miskin. Nah, setelah kejadian tersebut, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tidak suka, dan ini sebagai manusiawi ya, seorang difitnah anaknya, kemudian dia ikut-ikutan menyebarkan berita tersebut, wajar, normal. Abu Bakar tidak suka kepada Mistah, akibatnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yakni Abu Bakar, memutuskan bantuan tersebut. Yakni tidak membantu lagi Mistah. Nah, setelah benar-benar yakni datang turun ayat yang menerangkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha suci dan tidak pernah berbuat apa seperti apa yang diberitakan, maka turun ayat yang menegur atau yang menasihatkan Abu Bakar untuk tidak seperti itu, yakni untuk melanjutkan kembali kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan kepada Mistah yang tadi. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ringkas cerita, menyambung kembali rahimnya, menyambung kembali bantuan-bantuan yang diberikan sebelumnya kepada Mistah. Dan ini sebagai contoh nyata daripada sahabat Nabi SAW, di mana mereka sahabat Nabi SAW memberikan bantuan kepada kerabatnya lillahi ta'ala tanpa pamrih. Itu tanpa mengharap imbalan kepada mereka. Dan ini adalah hakikat al-wasil. Hakikat al-wasil. Yakni hakikat orang-orang yang menyambung silaturahim. Hakikat orang-orang yang menyambung silaturahim. Nah, kemudian sekarang juga kita akan menyebutkan berkaitan dengan rahim kita atau family, keluarga gitu, yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Ada dua jenisnya di situ, ada yang fasik, ada yang kafir. Ada yang fasik, ada yang kafir. Yang fasik, maksud fasik di sini maksudnya adalah maksudnya adalah orang-orang yang keluar daripada ketaatan, yakni berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kalau berbuat maksiat kepada Allah, ini ada dua, ada yang mujahir, ada yang menampakkan maksiatnya, ada yang tidak menampakkan maksiatnya.
Kalau yang menampakkan maksiatnya sudah jelas. Disebutkan oleh para ulama, ini boleh tidak diberikan kebaikan kepada mereka. Sebagai apa? Sebagai bentuk nasihat kepada dia, hajar gitu. Sebagai bentuk hajar, yakni boikot kepada dia supaya dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak mujahir, yang tidak menampakkan maksiatnya, kefasikannya, maka ini dilihat. Tetap disambung silaturahimnya, tetap disambung, diberikan kebaikan-kebaikan yang ada, tapi dengan cara terus, yakni dinasihatkan apabila kita mengetahuinya. Apabila kita mengetahuinya. Kemudian di situ ada yang kafir. Ada yang kafir. Kalau kafir ini ada dua, kafir harbi, kafir yang yang memerangi, makanya itu untuk confirm tidak boleh disambung silaturahimnya. Ada yang kafir yang ghair harbi, yaitu yang tidak memerangi, tapi dia non muslim atau belum masuk Islam dan seterusnya. Nah, kalau murtad ini namanya mujahir ya. Kalau murtad namanya mujahir. Karena kafir itu ada yang kafir asli, ada yang kafir tidak asli. Kafir asli maknanya memang dia sejak awal sudah non muslim. Tapi yang kafir yang ghair asli, yang tidak asli ini adalah akibat murtad dan seterusnya. Nah, kalau yang asli begitu. Jadi kalau yang asli ini maka tetap diberikan kebaikan-kebaikan. Tetap diberikan kebaikan-kebaikan. Tapi yang tidak asli, maka tentu tidak bisa diberikan kebaikan-kebaikan. Artinya tidak disambung dengan cara memberikan kebaikan, memberikan bantuan, dan seterusnya. Cerita lain kalau bantuan kemanusiaan dan seterusnya. Itu pun kalau harbi, kata para ulama, tidak diberikan. Kenapa? Namanya harbi kan memerangkan. Memerangi kaum muslimin. Ya tentu walaupun kemanusiaannya, kita tidak bantu mereka. Terus selanjutnya yang kita sebutkan juga pada kesempatan kali ini adalah dhabit al-qati'. Nah, kapan seorang itu disebut sebagai qati', yakni memutuskan. Disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala, Imam As-San'ani rahimahullahu taala dalam kitabnya yaitu Subulus Salam, beliau menyebutkan ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat bi ayyi syai'in tahsulu al-qati'atu, dengan apa tahsulul al-qati'atu, dengan apa terjadinya memutuskan silaturahim, dengan apa terjadi silaturahim. Yakni kapan seorang itu disebut sebagai silaturahim, itu maksudnya. Sebagaimana yang kita di awal sebutkan. Jadi ketentuan memutuskan tali silaturahim. Maka disebut oleh As-San'ani, para ulama berbeda pendapat. Dengan apa terjadinya memutuskan silaturahim? Dengan apa? Jadi kalau udah dengan apa, berarti kalau kita buat, kita lakukan, maka kita disebut sebagai qati'. Yakni memutuskan silaturahim. Dengan apa itu? Beliau menyebutkan faqala Az-Zainu al-Iraqi. Beliau menukilkan ucapan Az-Zain al-Iraqi. Kata beliau, faqala Az-Zain al-Iraqi. Berkata Az-Zain al-Iraqi, takunu bil isaati ila rahim. Memutuskan silaturahim terjadi dengan sebab al-isaatu ila rahim, menyakiti ar-rahim. Menyakiti rahim. Sudah kita tahu makna rahim ya, kerabat. Dan itu ada dua, ada kerabat yang wajib, ada kerabat yang sunnah. Kerabat yang wajib tadi kita sebutkan yang mahram. Yang sunnah itu adalah ghair mahram, tapi tetap kerabat. Nah ini Az-Zain al-Iraqi, kata Al-San'ani, menyebutkan ketentuannya. Yakni takunu bil isaati ila rahim. Yakni menyakiti rahim. Ini menyakiti. Ini menurut pendapat Az-Zain al-Iraqi. Berarti menyakiti rahim, berarti itu termasuk qati'ur rahim. Memutuskan tali silaturahim. Menyakiti ya tentu, sebagaimana kita ketahui, menyakiti ini sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Menyakiti boleh dengan af'al, boleh dengan perbuatan, boleh dengan lisan,
Boleh dengan lisan ataupun boleh dengan sekedar isyarat. Lisan termasuk juga tulisan. Lisan juga termasuk tulisan. Jadi boleh dengan perbuatan, lisan, isyarat. Jadi kalau rahim kita tersakiti oleh perbuatan-perbuatan kita tadi, maka ini termasuk, ini menurut Az-Zain Al-Iraqi. Dan ini tentunya jelas sekali, karena larangan asal menyakiti kaum muslimin secara umum atau manusia secara umum. Kalau kita sebutkan lebih umum lagi, makhluk pun ada larangannya, menyakiti makhluk, binatang lah dan seterusnya, kita pun tidak boleh menyakiti. Bahkan Nabi SAW pun menyebutkan ittaqu al-la'an. Jadi takutlah kalian, jauhilah kalian tempat-tempat yang yakni dilaknat. Artinya kalau kita melakukannya maka menjadi orang yang terlaknat. Kata Nabi SAW dicontohkan yaitu membuang hajat di tempat-tempat orang berteduh. Di tempat-tempat orang berteduh. Jadi kalau buang hajat di situ, buang air kecil, buang air besar di situ, maka termasuk di situ adalah tempat-tempat yang dilaknat. Maknanya apa? Orang yang terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kenapa? Jelas alasannya. Jelas alasannya. Kenapa? Karena menyakiti. Boleh menyakiti orang-orang yang akan melalui tempat tersebut dan berteduh di tempat tersebut. Nah, ini saja sudah terlaknat. Yakni menyakiti secara tidak langsung, ya. Kita tidak tahu siapa yang akan tersakiti nantinya dengan perbuatan kita. Na'udzubillah min dzalik, tadi membuang kotoran tadi. Itu pun sudah terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi menyakiti rahim. Maka tidak heran pendapat para ulama sebagian ini, yakni yang disebut oleh Az-Zain Al-Iraqi ini, bahwasanya yakni memutuskan silaturahim itu terjadi dengan menyakitinya, Suatu hati-hati, jangan sampai kita yakni menyakiti rahim kita, keluarga kita, dan kalaupun itu terjadi, ya namanya juga manusiawi, tidak mungkin terlepas daripada kesalahan. Namun kita sebagai orang yang mengetahui segera minta maaf, walaupun mungkin saja kita dalam keadaan benar dan seterusnya. Tapi kita harus yakni paham bab ini supaya kita paling tidak kita selamatkan diri kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita meminta maaf kepada mereka sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu tidak akan merugi. Ini yang disebut oleh Az-Zain Al-Iraqi sebagaimana dalam ucapan As-San'ani yang tadi kita sebutkan, yakni ketentuan kapan disebutkan, bila mana disebutkan sebagai memutuskan silaturahim. Yakni yang pertama, pendapat yang pertama, takunu bil isaati ilar rahim, yakni menyakiti ar-rahim. Wa qala ghairuhu, kata As-San'ani ini, masih kata As-San'ani, wa qala ghairuhu, dan yang lain berpendapat takunu bitarkil ihsan. Takunu bitarkil ihsan. Yang lain berpendapat yakni memutuskan silaturahim itu terjadi bitarkil ihsan, dengan meninggalkan ihsan, dengan memutuskan kebaikan kepada rahimnya, Ya, misal kita di sini kerja di Qatar atau di tempat lain yang berjauhan, kita selalu mengirimkan pada keluarga kita setiap bulan, begitu. Setiap bulan berapa rial lah, setiap bulan, atau ada waktu-waktu tertentu yang kita memang rutin mengirim, dan itu sebagai bentuk bantuan. Nah, itu kalau diputuskan dengan tanpa sebab syar'i, ya sebab syar'i di sini ya mungkin kita tidak ada waktu itu dan seterusnya dari sebab-sebab syar'i, maka termasuk daripada memutuskan silaturahim. Walaupun kita tidak meniat, ya, walaupun kita tidak niat begitu. Tapi kita ingat waktu itu ini adalah jadwal mengirim kepada keluarga kita. Ya, tapi ya kita malas-malasan, atau bahkan ada istri yang tidak setuju begitu, ya, dengan bantuan yang kita kirim dan seterusnya kepada rahim kita, terutama yang wajib. Ini tentu bagian daripada memutuskan, dan ini hati-hati.
Takunu bitarkil ihsan. Kata beliau, li'anna al-ahaditha amiratun bis-silati nahiyatun 'anil qati'ati. Karena kata beliau, hadis-hadis ya, hadis-hadis memerintahkan untuk menyambung silaturahim dan melarang daripada memutuskan. Fala wasitata bainahuma. Dan tidak ada tengah-tengah di antara keduanya. Jadi antara dua, menyambung dan memutuskan. Antara dua, rahim ini hubungannya ada dua. Ada dua saja. Antara menyambung dengan tidak menyambung. Itu saja. Tidak ada yang di tengah-tengah, tidak ada. Oleh karena itu kalau tak ada tadi hanya balas budi saja, berarti bukan menyambung. Bukan menyambung. Maka dikhawatirkan dia masuk ke dalam yang bagian yang lain, yaitu memutuskan. Kata beliau, wassilatu naw'un minal ihsan. Dan menyambung silaturahim adalah naw'un minal ihsan, bagian daripada kebaikan. Kama fassaraha bidzalika ghairu wahidun wal qati'atu didduha wa hiya tarkul ihsan. Sebagaimana halnya pendapat ulama yang lain. Kemudian apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimallahu taala kaitannya dengan dhabit, ketentuan memutuskan silaturahim. Kita dengar apa yang beliau sebutkan di sini, yaitu beliau sebutkan di dalam Fathul Bari, beliau sebutkan yakni Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimallahu taala, kata beliau, al-qati' alladhi yutafaddalu alaihi wa la yatafaddal. Ini ketentuan yang disebutkan atau batasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimallahu taala. Al-qati', orang yang memutuskan, adalah, kata beliau, alladzi yutafaddal alaih, yakni orang yang selalu mendapatkan kebaikan. Makanya diberikan kebaikan. Wala yatafaddal, tapi tidak memberikan kebaikan. Tapi tidak memberikan kebaikan. Ini ketentuan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimallahu taala. Oleh karena itu tadi apabila kita menyebut sebagai al-mukafi, hanya membalas budi saja, itu berarti tidak termasuk. Tidak termasuk. Karena dia tidak yakni lillahi ta'ala. Jadi kita perhatikan baik-baik ini ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama. Mana satu yang dipilih? Tiga-tiganya dipilih. Jadi kalau kita ringkasnya tadi, ini kita sebutkan ada 3 pendapat. Ya. Yang pertama, menyakiti. Yang kedua, meninggalkan kebaikan-kebaikan, bantuan-bantuan yang rutin kita berikan. Memutuskan. Kemudian yang ketiga, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu hanya mendapat saja, tidak memberi. Hanya mendapatkan saja, tidak memberi. Tidak pernah memberikan yakni keluarganya, tidak pernah memberikan mahramnya. Ini pun berarti termasuk naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ini dari sisi kebaikan ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat daripada ta'rif daripada silaturahim yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang di awal kita sebutkan, terkadang dengan hatta, terkadang dengan khidmah, pelayanan, terkadang dengan salam, Ya, salam di sini maksudnya seperti tabiat atau urf, kebiasaan kita masing-masing, tidak hanya assalamualaikum tapi tanya kabar, begitu. Tanya kabar dan seterusnya. Ini kalau tidak pernah tanya kabar seumur-umur, atau 1 tahun itu tidak pernah tanya kabar, atau 2 tahun, 3 tahun tidak pernah tanya kabar ibunya, kalau hidup ibunya, adik kandungnya, kakak kandungnya, abangnya dan seterusnya, tidak pernah ditanyakan. Padahal wasilahnya ada handphone, ada, masing-masing memiliki handphone, boleh bertanya, bisa bertanya mana handphonenya, kalau mana nomornya dan seterusnya, tapi tidak pernah ditanyakan. Ini pun dikhawatirkan masuk ke dalam qati'atur rahim, ke dalam memutuskan silaturahim. Nah, oleh karena itu sekarang hati-hati. yakni orang itu dengan adanya wasilah yang ada di zaman kita sekarang yang canggih luar biasa, handphone dan seterusnya, ini kalau sampai tidak bertanya saja, ya, tidak bertanya, tidak salam, tidak kalam, istilahnya, kepada rahimnya, maka dikhawatirkan masuk. Naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang cek begitu. Oleh karena itu pernah kita
pada pertemuan yang lalu menyebutkan sebab-sebab ya, tips atau sebab-sebab menyambung silaturahim. Nah, salah satunya cek keluarga kita, cek handphonenya, membuat grup WhatsApp dan seterusnya. Itu untuk apa? Untuk mengetahui. Nah, tapi jangan sampai tadi kita sebutkan salam tidak, kalam tidak, tanya kabar tidak. Itu naudzubillah min dzalik. Walaupun kita tahu keadaan saudara kita atau keadaan kerabat kita mungkin lebih baik daripada kita, mungkin dari segi ekonominya, sehingga kita bilang tidak perlulah tanya, udah oke dah dia begitu. Ini salah, ini namanya talbis iblis. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak menyambung silaturahim. Karena silaturahim ini tidak hanya dengan harta, tapi juga dengan salam minimal, dengan tanya kabar minimal. Sehingga ada terjalin kasih sayang. Terjalin kasih sayang sehingga kita mendapatkan faedah-faedah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat karena kita berusaha menyambung silaturahim. Nah, ini karena kalau kita menyebutkan case per case, yakni masing-masing kita ya tentu lain keadaannya. Sehingga ketentuan-ketentuan dhabit, ya batasan-batasan yang tadi kita sebutkan melalui nukilan-nukilan para ulama, sehingga kita cek diri kita masing-masing. Cek diri kita masing-masing. Nah, apakah kita ini termasuk qati', memutuskan, atau wasil, menyambung, atau mukafi? Yang tadi kita sebutkan mukafi hanya balas budi saja. Hanya balas budi saja. Ya tentu ini harus benar-benar dicek hati-hati. Harus benar-benar sekali lagi dicek hati-hati. Dan tentunya al-wasil yang hakiki yang tadi kita sebutkan lillahi ta'ala, kemudian juga tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan daripada keluarga yang kita bantu, ini al-wasil atau silaturahim itu sesuai dengan keadaan yang tadi kita sebutkan di awal Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sesuai dengan keadaan orang yang menyambung dan orang yang akan disambung, sesuai dengan keadaannya. Jadi kalau kita mampu, maka kita lihat keadaan rahim kita. Kalau memerlukan harta, ya tentu yang paling tepat untuk silaturahim adalah harta. Nah, tidak tepat kalau hanya bertanya kabar saja, tapi tidak dibantu, tidak tepat. Nah, tidak tepat hanya assalam saja, tidak tepat. Kalau family kita, keluarga kita perlu bantuan atau perlu pekerjaan, harta ada, begitu, tapi dia memerlukan pekerjaan. Nah, kita kebetulan ada kemampuan di situ. Kita kenal ada teman-teman yang bekerja di tempat yang ingin saudara kita ini mau bekerja di situ. Ya, dengan pelayanan tadi kita sebutkan. Dengan pelayanan ya kita jadi wasthah istilahnya kita di sini. Sebagai wasthah, orang tengah. Kita bantu dia ya CV-nya, kita bantu dan seterusnya nah itu adalah bagian daripada silaturahim. Dan juga kebaikan, seluruh kebaikan-kebaikan secara umum dan juga kewajiban-kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain secara umum, maka itu adalah bagian silaturahim. Itu adalah bagian silaturahim dan harus sebagai kerabat, sebagai rahim, maka kita harus menjalankannya sebagai bentuk silaturahim. Nah, kita ulangi. Karena kalau kita sebut satu-satu ya susah, banyak gitu. Jadi kita sebut batasannya, kaedahnya. Seluruh kewajiban dan bahkan kebaikan kepada muslim yang lain, maka kepada kerabat, kepada rahim itu lebih dituntut untuk mengerjakannya, untuk melakukannya demi silaturahim, untuk menjalankan silaturahim. Nah, ini. Sebagai contoh apa? Kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslim sittun. Nah, ini contoh saja. Jadi tadi kita sebutkan ada seluruh kebaikan dan juga kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain, yakni secara umum, maka kepada muslim, kerabat muslim, sebagai maka kepada kerabat muslim ini harus, gitu ya, ini harus. Untuk apa? Untuk menjalankan silaturahim. Kalau muslim yang umum saja Nabi wajibkan, gitu ya. Nabi wajibkan, apalagi kerabat itu maksudnya.
Nah, oleh karena itu, ketika kita berbuat baik kepada keluarga, ketika kita berbuat baik kepada rahim, maka kita mendapatkan double pahala. Mendapatkan double pahala. Contoh, sedekah. Oleh karena itu, sedekah kepada rahim, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang tidak wajib. Sedekah yang wajib maksudnya zakat, maupun yang tidak wajib, gitu, sedekah sunnah biasa, maka kata Nabi SAW mendapatkan 2 pahala, double pahalanya. Pahala sedekah, 1, pahala membantu, 1, dan juga pahala nyambung silaturahim. Pahala menyambung silaturahim. Dan ini harus senantiasa kita ingat, supaya apa? Ini salah satu penyemangat kita ketika kita bermuamalah dengan rahim kita. Ini kadang banyak di antara kita, kalau orang lain, Masya Allah, luar biasa baiknya. Gitu. Luar biasa baiknya. Tapi kepada rahimnya, kepada keluarganya, ya bahkan keluarganya mengenalinya dia sebagai orang yang susah membantu. Pelit istilahnya. Susah membantu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tadi kembali. Ini, jadi seluruh kewajiban kepada muslim yang lain, maka kepada kerabat, kepada rahim, ini tentu lebih dituntut. Dan ini sebagai silaturahim dan kita mendapatkan tentu double pahala. Nah, pahala amalan itu sendiri dan juga pahala silaturahim. Kalau kepada muslim yang umum, secara umum, maka yang kita dapatkan adalah pahala perintah daripada amalan tersebut saja. Tidak ada silaturahimnya. Tidak ada pahala silaturahimnya. Tapi kepada rahim, maka ada nilai plusnya di situ. Nah, contoh, hakul muslim alal muslim situn. Kata Nabi SAW, hak muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Ingat, kepada muslim yang lainnya, kepada seluruh kaum muslimin ada 6. Nah, termasuk di situ memenuhi undangannya, termasuk di situ mengiringi jenazah, termasuk di situ menjenguk apabila sakit, termasuk di situ mengucapkan alhamdulillah apabila bersin, dan seterusnya daripada kewajiban-kewajiban yang ada. Maka ketika kita berhadapan dengan rahim kita, ini kita harus utamakan. Ada undangan jemputan, ada undangan walimah, dan seterusnya. Maka kita harus tancapkan, oh ini rahim, jadi harus kita datangi. Ya tentu apabila undangannya sesuai dengan sunnah, atau undangannya tidak ada di situ pelanggaran-pelanggaran syar'i, yakni sesuai dengan syarat-syaratnya. Apabila memenuhi syarat, maka tentu ini harus kita hadiri, kita dapat 2 pahala, yakni pahala yang memenuhi undangan, dan juga kita niat pahala untuk silaturahim. Begitu juga dengan ziarah, begitu. Ziarah biasa, ziarah kalau kepada kaum muslim yang lain ziarahnya biasa, tapi ini ziarahnya ada nilai silaturahim. Kemudian apabila meninggal dunia, ya tentu lebih utama lagi. Dan seterusnya daripada amal-amal ibadah yang lain secara umum, apabila itu ditujukan kepada kaum muslimin, maka kepada kerabat, kepada rahim, ya tentu ini lebih diutamakan. Nah, terus ayul ikhwatul akhawat rahimakumullah, pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan lalu kita pernah sebutkan, di mana kita sebutkan di situ keutamaan daripada menyambung silaturahim dan juga sebab-sebab, ya, sebab-sebab atau tips untuk senantiasa menyambung silaturahim, gitu, supaya kita tetap semangat dan seterusnya. Pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yaitu di antara sebab-sebabnya kita sebutkan ikhlas lillahi ta'ala, kita sebutkan juga mempelajari nasab-nasab kita, keluarga-keluarga kita, family kita, supaya kita lebih tahu. Jangan sampai hanya mengetahui kerabatnya hanya kepada kakeknya saja, kepada atuknya saja. Jadi kalau bisa, kalau boleh, kita mempelajari nasab-nasab kita. Karena itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan ini menunjukkan apabila kita niat lillahi ta'ala mempelajari ilmu nasab keluarga kita, kita pun akan mendapatkan pahala. Nabi SAW menyebutkan, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Atau kama qala SAW.
Yaitu kata beliau SAW, pelajarilah nasab kalian, keturunan kalian, yang dengannya kalian menyambung silaturahim. Nah, begitu. Jadi tanya paman siapa anak-anaknya, begitu ya. Tanya bibi kita siapa anak-anaknya. Kemudian atuk kita begitu ya siapa, atau kakek kita siapa, apa saudara-saudaranya, begitu. Kalau boleh lagi di atasnya lagi, di atas kakek kita, kakek-kakek kita siapa itu, begitu. Coba kalau boleh, kalau bisa dicatat. Nah, karena ini adalah ilmu nasab, namanya ilmu nasab. Jadi kalau ilmu nasab nih kita pelajari lillahi ta'ala untuk menyambung silaturahim sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, termasuk salah satu di antara kita sebutkan sebagai tips untuk menyambung silaturahim sekarang adalah, yakni setelah kita ketahui ini adalah keturunan kita, nasab kita, baik yang jauh maupun yang dekat, ya buat grup lah. Gitu. Kalau boleh, grup WhatsApp lah, grup Facebook lah, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya lebih yakni dekat. Dan juga kita pernah sebutkan pada pertemuan yang lalu, yakni dengan kita buat tabungan, ya, tabungan finance, begitu, ekonomi, supaya kalau ada di antara family, rahim, kerabat kita yang jauh maupun dekat, yang mahram maupun yang tidak mahram memerlukannya, ya senang, mudah untuk kita bantu darinya. Nah, dan pada pertemuan yang lalu kita juga isyaratkan, yakni berkaitan dengan qati'ur rahim, kaitannya dengan sanksi dari Allah, azab dari Allah di dunia maupun di akhirat yang diberikan kepada mereka, yaitu al-qati', dan juga tips-tips atau penyebab seorang terjatuh ke dalam qati'ur rahim ini. Dan ini yang kita akan ulangi dan sempurnakan sedikit pada pertemuan ini. Baik, adapun uqubah qati'ur rahim atau qati'atur rahim, uqubah yakni balasan dari Allah kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, itu tentu dah jelas. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di sini pun sudah sangat jelas. Nabi SAW menyebutkan la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dan juga yakni Nabi SAW menyebutkan ma min dzambin ajdara an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'ati ar-rahim. Tidak ada dosa yang lebih patut untuk disegerakan uqubahnya, untuk disegerakan uqubah, yakni balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah, dengan azab yang disimpan oleh Allah untuknya nanti di akhirat, minal baghi wa qati'atir rahim, yaitu daripada dosa baghi, kezaliman, dan juga dosa memutuskan silaturahim. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, di mana ini sangat luar biasa. Jadi tidak ada dosa yang lebih patut, lebih pantas untuk disegerakan balasannya oleh Allah. Dan bersamaan dengan itu juga Allah menyimpan, menyimpan azabnya untuk orang-orang tersebut, untuk orang-orang yang berdosa tersebut di akhirat. Siapa? Yakni apa dosa-dosa tersebut? Yaitu dosa pertama al-baghi, dosa kezaliman, dan juga dosa memutuskan tali silaturahim. Maka dari sini diketahui bahwa memutuskan tali silaturahim dengan yang tadi kita sebutkan ketentuan-ketentuannya, itu disegerakan sanksinya, disegerakan balasannya oleh Allah di dunia sebelum nanti di akhirat. Sebelum nanti di akhirat. Jadi perhatikan baik-baik hadis yang tadi, tidak ada dosa yang lebih pantas, lebih patut untuk disegerakan balasannya oleh Allah, dan juga yakni azabnya nanti di akhirat, melainkan dua dosa ini, yaitu dosa kezaliman dan juga qati'atur rahim. Naudzubillah min dzalik.
Maka itu tidak heran para ulama memutuskan silaturahim ini sebagai dosa besar. Sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu taala. Baik. Sekarang kita lihat yakni penyebab-penyebab qati'atur rahim. Penyebab-penyebab memutuskan silaturahim. Ini di antara sedikit pernah kita isyaratkan tapi kita ulangi dan sempurnakan. Baik, yang pertama disebutkan para ulama adalah al-jahlu. Al-jahlu. Jahil, kejahilan, kebodohan, tidak ada ilmu. Nah, ini tentu yakni penyebab utama. Karena itu ada pepatah an-nasu a'da'u ma jahilu. Orang-orang atau manusia memusuhi apa yang mereka tidak ketahui. Orang-orang memusuhi apa yang mereka tidak ketahui. Ini pepatah. Karena ini kebiasaannya, biasanya orang itu kalau tidak mengetahui hakikatnya, biasa memusuhinya. Betapa banyak sekarang ini terjadi kebenaran begitu ya. Seperti yang disebutkan di sini. Contohlah, banyak orang yang membenci Wahabi. Nah, tidak suka Wahabi, tidak suka Salafi, dan seterusnya. Tidak suka orang yang mengikuti sunnah Nabi. Apa salah satu penyebab utamanya? Salah satu penyebab utamanya adalah jahil. Jahil, kejahilan, kebodohan. Kalau dia tahu sesungguhnya apa hakikat daripada Wahabi tersebut, apa hakikat daripada Salafi, apa hakikat mengikuti sunnah Nabi dan seterusnya, mungkin dia akan berada di barisan terdepan dalam mengikutinya, dalam membelanya, dalam menolongnya dan seterusnya. Nah, ini begitu juga dengan silaturahim ini. Begitu juga dengan silaturahim. Banyak orang yang meremehkan sehingga terjatuh ke dalam memutuskan silaturahim akibat jahil, tidak tahu keutamaannya dan juga tidak tahu ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim. Nah, jadi kalau orang itu tidak tahu keutamaannya, kemudian tak kenal maka tak sayang. Jadi tidak tahu keutamaannya, padahal keutamaannya luar biasa. Pernah kita sebutkan di antara keutamaannya kata Nabi SAW yang luar biasa sekali, menambah kasih sayang ya antara keluarga, kemudian menambah rizki, menambah umur, ya keberkahan umur dan seterusnya. Itu di dunia dan juga di akhirat tentu akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini keutamaannya. Kekurangannya atau ancamannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ini di akhirat, yakni tidak dimasukkan ke dalam surga. Kalau di dunia disegerakan sanksinya, disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan nanti akan mendapatkan azab di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ini kalau diketahui ya, maka insya Allah paling tidak orang itu akan berpikir, wah jangan sampai saya terjatuh ke dalam yakni orang-orang yang memutuskan silaturahim. Ini jahil. Jadi maknanya kalau ada ilmu maka insya Allah ini adalah langkah awal agar tidak terjatuh ke dalam dosa besar ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dha'fut taqwa, yaitu lemahnya ketakwaan, lemahnya iman dan takwa, lemahnya iman dan takwa. Bagaimana maksudnya di sini? Kadang orang itu berilmu, tidak jahil. Maknanya tahu hadis-hadis keutamaannya, tahu hadis-hadis ancamannya. Tapi dha'fut taqwa wal iman. Takwa dan keimanannya lemah. Sehingga kelemahan takwa dan iman ini dikalahkan dengan nafsu dan emosi. Nah, nafsu dan emosi kalah. Jadi oleh karena kalah akhirnya terjerumus ke dalam qati'atur rahim. Terjerumus ke dalam memutuskan silaturahim. Naudzubillah min dzalik. Apa penyebab-penyebab sehingga imannya turun, takwa turunnya banyak, maksiat tentunya. Kemudian nafsu, emosi dan seterusnya, apa penyebabnya? Baik dari dirinya maupun dari orang lain. Nah, dirinya maupun orang lain. Atau kepentingan pribadinya sehingga dia tidak berbuat baik kepada rahimnya. Naudzubillah min dzalik. Intinya bahwasanya dengan lemahnya takwa dan iman sehingga nafsu menguasainya, emosi juga mengalahkannya. Sehingga terjatuhlah dia ke dalam qati'atur rahim, memutuskan
silaturahim. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, yang ketiga disebutkan adalah al-kibru, yaitu kesombongan. Sombong. Sombong. Nah, ini tentu banyak yang terjadi. Banyak terjadi kesombongan, congkak gitu ya, angkuh. Mentang-mentang dia kaya, udah sukses di kota gitu ya, di bandar besar di kota gitu. Sehingga apabila dia turun ke desa gitu ya, apalagi bergaul bersama keluarganya yang miskin-miskin, seolah-olah wibawanya turun. Nah, nanti pikirnya apa? Teman-temannya apa sebutnya nanti? Kok dia bergaul dengan sebutnya itu? Kok begitu dia pergi ke tempat ini? Dan jadi akhirnya dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, jadi dia tidak memberikan yang terbaik untuk rahimnya, malu dan seterusnya, sombong karena dia merasa ada tinggi, sukses dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Terus yang keempat adalah al-inqita' at-tawil. Al-inqita' at-tawil. Berpisah terlalu lama, perpisahan yang lama. Perpisahan yang lama. Jadi kadang ini ada dua juga ya, kalau memang orang itu betul-betul ingin menyambung silaturahim, lalu dengan ada orang yang perpisahan yang lama ini justru membangkitkan cinta dan kasih yang besar. Ada seperti itu. Tapi kebanyakannya tidak. Jadi udahlah, terlanjurlah gitu ya. Terlanjur udah lama juga gitu. Jadi akhirnya segan, mau tanya pun segan. Nanti bilangnya apa? Tiba-tiba assalamualaikum gitu. Tiba-tiba bagaimana kabarnya? Wah, enggak usahlah begitu. Ya karena sudah berpisah terlalu lama, tidak pernah kontak udah lama, tidak pernah telepon sudah lama, tidak pernah WhatsApp dah lama, gitu ya udah terlanjurlah begitu. Ini juga bagian daripada penyebab daripada qati'atur rahim. Namun apabila orang itu takwanya besar, keimanannya tinggi, ilmunya ada, gitu, tidak ada kesombongannya dan ingin meraih ridha Allah, ya kalau sudah terlanjur terlalu lama ya langsung saja kita yang mulai, assalamualaikum, gimana kabarnya, dan seterusnya tanya kabarnya, sehingga paling tidak kita telah menjalankan yang namanya silaturahim. Kemudian yang disebutkan adalah at-takalluf az-zaid. At-takalluf az-zaid, berlebihan. Ini juga bagian yang disebutkan sebagai pemutus silaturahim. Berlebihan dari kita maupun dari keluarga kita. Berlebihan. Jadi berlebihan ini menyebabkan suatu hal yang negatif, kadang-kadang berlebihan. Jadi berlebihan candanya, berlebihan kata-katanya, berlebihan, pokoknya berlebihan lah, sehingga menjadi ragu, menjadi was-was, menjadi segan, menjadi malu, dan seterusnya. Jadi kita jadi malu datang ke situ karena berlebihan. Jadi kita dianggap sebagai ini dan itu, artinya berlebihan lah. Jadi dicek bagaimana berlebihan masing-masing tempat itu tentu lain-lain. Tapi kalau berlebihan yang menjadikan kita sebagai segan, malu dan seterusnya. Akhirnya mau datang lagi pun berpikir dua kali. Padahal ini adalah rahim kita, ini adalah kerabat kita. Jadi karena tuan rumah yang itu adalah rahim keluarga kita, berlebihan kita pun segan. Padahal ini adik kita, padahal ini abang kita, padahal ini adalah keponakan kita gitu. Tapi karena berlebihan sekali, jadi kita pun segan. Itu jangan sampai demikian. Ini salah satu di antara penyebab yang disebutkan. Kemudian yang selanjutnya yang disebutkan penyebabnya adalah asyuhu wal bukhlu. Asyuhu wal bukhl, bakhil. Bakhil. Bakhil untuk dirinya maupun untuk orang lain. Bakhil untuk dirinya maupun orang lain. Yang namanya pelit ya, bakhil, itu orang pun tidak suka gitu. Karena bakhil tidak disukai oleh orang, dia pun tidak suka kepada orang. Karena dia pelit, karena dia bakhil, akhirnya susah membantu kepada orang, susah membantu kepada rahim. Ini jelas, dah wadih. Ya, kenapa ini disebutkan sebagai penyebab qati'atur rahim? Dan na'udzubillah min dzalik.
Nah, ini sifat ini adalah sifat yang sangat-sangat tercela sekali, bakhil. Nah, syuh, yaitu bakhil yang sangat sekali untuk dirinya pun bakhil. Nah, ini ada orang seperti itu. Oleh karena itu, jauhkan sekali lagi sifat seperti ini agar silaturahim kita lancar. Agar kita menjadi orang-orang yang betul, menjadi orang yang al-wasil, menyambung silaturahim. Terus yang selanjutnya yang disebutkan dan pernah kita sebutkan yaitu ta'khir qismati al-mirath, mengakhirkan pembagian waris, menunda pembagian warisan. Menunda pembagian warisan. Nah, ini juga bagian daripada penyebab pemutus silaturahim. Ya. Kenapa demikian? Karena apa? Karena kalau harta tersebut lama-lama atau dibiarkan lama, dipending begitu, karena sebab tidak tentu, nanti lama-lama setahun 2 tahun berikutnya atau berapa lama waktunya itu akan menjadi perselisihan. Jadi kalau sudah terjadi perselisihan maka sudah itu akan memutuskan. Oleh karena itu yang baik adalah segera setelah dikuburkan, mayit setelah dikuburkan maka segera dibagi warisnya. Nah, cuma masalahnya kita di kampung ya, di Nusantara terkhusus, apabila kita membicarakan masalah harta, ya, setelah dikuburkan itu seolah-olah kita dianggap pikirannya hanya materi saja, pikirannya hanya warisan saja. Lagi-lagi jahil ya, lagi-lagi jahil yang menyebabkan demikian. Jadi kenapa? Karena di Nusantara kita kan ada istilah tahlilan dan seterusnya. Jadi kata mereka ya kita uruskan dulu tahlilannya, ada 3 hari, 7 hari, 9 hari, 40 hari, 100 hari, itu baru diuruskan dia punya mirath atau warisan. Ini tentu keliru. Jadi mirath atau warisan ini seharusnya dikedepankan supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Kalau terjadi perselisihan maka terjadi qati'atur rahim, naudzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya yang disebutkan oleh para ulama adalah asy-syurakatu baina al-aqarib. Nah, yaitu bersama-sama dalam bersyarikat. Artinya bisnis bersama. Bisnis bersama. Nah, ini kadang ada positif ada negatifnya ya. Ada positif ada negatifnya. Yaitu kerjasama gitu. Kerjasama dalam bisnis, dalam bisnis terutama ya. Kerjasama dalam bisnis. Ini ada positif, ada negatifnya. Tapi kalau kita lihat fakta-fakta, kebanyakan gitu ya, kebanyakan kalau kerjasama dengan keluarga dalam bab bisnis itu kebanyakannya gagal. Ya, kebanyakannya gagal. Kenapa gagal ya? Karena namanya juga keluarga. Jadi meremehkanlah, mencatatnya kurang, datanya kurang, begitu. Tidak dicatat sedetil-detilnya, begitu. Sehingga dalam bab ini akhirnya kita pun merasa bagaimana begitu. Terus kemudian bisnisnya pun gagal, hancur. Nah, kalau sudah demikian, jadi terjadi perselisihan. Kalau sudah terjadi perselisihan, terjadilah qati'atur rahim. Naudzubillah min dzalik. Tapi ini tidak semua ya, tidak semua. Tapi ini fakta-fakta ada seperti ini dan ini kebanyakan. Nah, itu kalau berbisnis ya kata sebagian orang lebih baik dengan orang luar gitu ya. Lebih baik dengan orang luar karena kalau orang luar hitung-hitungannya jelas gitu. Kalau mau cut ya cut begitu. Ini masalahnya kalau keluarga mau di-cut susah begitu. Padahal kerjanya tidak benar, tidak betul. Nah, ini salah satu. Tetapi sekali lagi tidak semua ya. Tapi kalau keluarga kita nih bagus, profesional, sesuai dengan bidangnya, keahliannya, dan dia amanah dan seterusnya tahu masalah ini, maka silahkan. Nah, tapi yang disebutkan oleh para ulama ini kebanyakannya. Nah, kemudian selanjutnya yang menjadi penyebab adalah at-talaq baina al-aqarib. Terjadinya talak, perceraian antara keluarga. Perceraian antara keluarga. Ya mungkin dia menikahi anak pamannya, kan ada ya menikahi anak pamannya. Jadi terjadi perselisihan talak. Nah, kalau udah talak ya tidak saling suka antara keluarga paman dengan keluarga kita tidak suka. Sehingga terjadilah pemutuskan silaturahim. Naudzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya adalah disebutkan bu'dul masafati wat takasuli an ziyarati.
jauhnya jarak dan malas ziarah. Jauhnya jarak dan malas ziarah. Ini kalau di dunia nyata ya, di dunia nyata. Jauhnya jarak dan malas ziarah. Dan malas ziarah. Ada seperti itu, dah balik kampung gitu ya, cuti dan seterusnya, akhirnya karena jauh malas, apalagi ada malasnya, maka ini termasuk penyebab, termasuk menjadi penyebab. Naudzubillah min dzalik. Kemudian juga ada penyebab yang lain juga lawan daripada penyebab yang ini. Kalau disebutkan jauh, kalau ini disebutkan terlalu dekat. Terlalu dekat. Ada juga yang menyebutkan penyebab silaturahim diputuskan itu adalah terlalu dekat. Ya, terlalu dekat. Ada tidak seperti itu? Ya mungkin ada ya, tapi disebutkan sebagai penyebabnya. Terlalu dekat, berjiran, tetangga, terlalu dekat. Karena dia terlalu dekat, satu blok misalnya ya, satu blok kalau di apartemen ya, satu blok atau satu komplek dan seterusnya. Karena terlalu dekat, jadi terlupa. Yang diingatnya adalah yang jauh-jauh. Ini ada demikian, maka hati-hati. Jadi intinya adalah ilmu. Kemudian selanjutnya yang disebutkan adalah sedikitnya sabar, sedikit kesabaran. Jadi bawaannya emosi saja. Jadi bawaannya emosi, tidak kuat gitu bermuamalah dengan mahramnya atau dengan rahimnya. Akhirnya dia tidak menyambung silaturahim. Kemudian selanjutnya al-hasad. Hasad juga termasuk demikian. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang kita sebutkan adalah su'ul khuluqi min ba'di az-zawjat. Buruknya akhlak sebagian istri. Gitu. Ini yang terakhir. Ini tentu fakta ya, fakta. Kalau ada suaminya, masya Allah suaminya sudah lengkap lah gitu ya, ilmunya, dah tahu ilmu silaturahim ini dianjurkan, dah tahu ilmu qati'atur rahim, memutuskan silaturahim ini begini, imannya masya Allah gitu. Tapi istrinya tidak baik. Maka ini bagian ini harus diperhatikan. Ya tentu masing-masing pasangan ya, kalau ada istrinya baik ya suaminya yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Yani intinya yang terakhir ini adalah buruknya akhlak sebagian pasangan. Ya, baik istrinya atau suaminya. Ya, terutama istri. Kadang-kadang istri. Kenapa? Karena suami itu harus berbuat baik dan dekat kepada orang tuanya. Karena masih menjadi tanggung jawabnya. Orang tua menjadi tanggung jawabnya. Karena ada sebagian istri yang tidak suka kepada mertuanya sehingga memberikan syubhat kepada suaminya. Supaya suaminya nih janganlah begitu, nantilah, besoklah, masih ada yang lain, kita punya perluan lah, ini kita belum ini kita belum ini. Akhirnya suaminya tidak bantu ibunya. Akhirnya suaminya tidak pergi ke orang tuanya. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini tentu fakta. Ada seperti ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dan menjadikan kita masing-masing pasangan menjadi pasangan yang soleh dan solihah, saling membantu dalam kebaikan, terutama dalam bab silaturahim ini. Baik, ayyuhal ikhwatul akhwat rahimakumullah, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya bab silaturahim ini kita cukupkan, melihat waktu juga sudah cukup. Semoga Allah sekali lagi memberikan kita taufik untuk senantiasa berada di atas jalannya, senantiasa istiqomah di atas ketaatannya, terutama di sini dalam bab silaturahim ini. Nah, kita lihat, kita tutup dulu. Jadi sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sekarang kita menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ustadz, terkait riwayat Abu Bakar, Mistah pun sudah menyebar fitnah yang keji, dosa besar ke-18, menuduh wanita baik berzina. Hukuman apa yang dibolehkan buatnya? Nah, jadi di sini diberikan hukuman cambuk ya, hukuman cambuk. Nah, diberikan hukuman cambuk ya. Setelah hukumannya selesai dicambuk, maka dia pun bertobat tentunya ya. Kemudian Abu Bakar tadi kita sebutkan melanjutkan kembali kebaikan-kebaikan dan menyambung kembali silaturahim yang pernah
dahulu disambung dan diberikan kepada nisbah. Nah, saudara yang tidak menghormati orang tuanya dan adik-beradik orang tuanya. Nah, bagaimana? Ini tadi dah kita sebutkan yang berkaitan dengan fasik. Ini fasik namanya. Yakni tidak taat. Maksiat. Nah, maksiat itu namanya fasik. Tadi kita sebutkan fasik itu ada dua, ada yang fasik mujahir. Alhamdulillah. Yang mujahir, yang menampakkan, ada yang tidak menampakkan. Nah, kalau dilihat di sini menampakkan ini, saudara tidak menghormati orang tuanya dan adik-beradik orang tuanya, tidak menghormati. Berarti tidak menghormati, orang ini pun terjatuh kepada qati'atur rahim. Orang ini terjatuh kepada memutuskan silaturahim. Karena tadi salah satu di antara ketentuan memutuskan silaturahim adalah al-isa'atu ila ar-rahim. Berbuat jahat atau menyakiti silaturahim, menyakiti rahim, kerabat. Maka hal ini fasik. Nah, jadi orang ini ya kita stop dulu kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Kemudian saudara yang sehat tubuh badan tapi suka meminta-minta. Nah, tapi suka meminta-minta. Nah, ini bagaimana caranya? Kalau kita sudah menasihati, ya, kalau kita sudah menasihati, maka dia tetap minta-minta, sementara kita lihat tubuh badannya oke, maka ini kita tidak bantu, ya. Ya, kita tidak bantu. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran buatnya. Menjadi pelajaran buatnya. Nah, jadi kalau kita menasihati, kemudian dia ingin untuk berusaha, ya, bisnis dan seterusnya, nah, jadi kita bantu modalnya, gitu. Jangan kita nasihat-nasihat saja, tapi kita tidak bantu. Kita tidak bantu. Nah, jadi kita nasihat. Tapi terus-menerus yang demikian, ya, maka ini kita tidak membantunya. Ya tentu tidak membantu dalam bab ini, ya, dalam bab minta-mintanya itu, harta dan seterusnya. Tapi dalam bab lain, ya, dalam bab lain, karena ini kefasikan kan tingkat-tingkatnya lain-lain. Kefasikan, yakni kemaksiatan tingkatannya lain-lain. Jadi dilihat, kalau di sini dia hanya minta-minta, jadi ketika dia minta, ya kita jangan kasih. Jangan kasih. Nah, tapi kalau kita lihat dia bab yang lain baik, menghormati orang tua, kemudian tadi keluarga. Nah, jadi karena itu yang kita lihat, jadi ketika dia tidak minta begitu, dan dalam bab lain, ya kita bantu. Mungkin dalam pertolongan yang dalam bab-bab yang lain. Tidak dengan harta yang dia minta. Yang titipan pertanyaan, bagaimana kedudukan ipar dalam hal silaturahim? Apakah ada nilai khusus ataukah sama seperti muslim lainnya? Ada beberapa case yang baik, ada juga yang bermusuhan. Nah, ipar itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala tidak termasuk rahim. Tidak termasuk rahim. Untuknya. Untuknya. Tapi ingat, rahim untuk anaknya. Rahim untuk anaknya. Ya, rahim kan namanya ipar kan mungkin adik daripada istri atau adik daripada suami, gitu ya, atau abang kakak daripada suami atau istri. Nah, kita kalau ada anak kita ini adalah rahim daripada ipar kita. Nah, begitu. Nah, dilihat dari segi kitanya, ya kita bukan rahimnya. Kita bukan rahimnya. Dia ibarat kita dengan dia ini adalah muslim secara biasa. Tapi untuk anak kita itu rahimnya. Itu rahimnya. Kenapa? Kaitannya dengan istri kita atau suami. Nah, paham tidak ini, ya? Nah, oleh karena itu, jawaban yang pertama, apakah ada nilai khusus atau sama seperti muslimnya? Ya, dilihat. Kalau kita tidak ada khusus, artinya keumuman muslim. Nah, begitu. Tapi kalau anak kita, maka dia ada rahimnya, berarti khusus. Oleh karena itu, dalam hal ini, ya kita senantiasa begitu, ya, menyambung kepada ipar. Kenapa? Karena ingin menyambungkan rahim istri kita dan juga rahim anak kita. Karena kita kalau tidak bergerak sebagai seorang suami, gitu ya, kalau kita tidak menasihatkan kepada istri, kepada anak untuk menyambung silaturahim kepada ipar, sebagai pamannya, misalnya bibinya dan seterusnya, nanti dikhawatirkan nanti putus silaturahim dan juga menjadi sebab akibat jadinya. Karena kita sebabnya mereka tidak mengenal, tidak berbuat baik kepada ipar tadi, maka kita pun termasuk dikhawatirkan, gitu ya, termasuk berbuat dosa
gitu ya. Kenapa? Karena tidak menganjurkan. Tidak menganjurkan. Baik. Kemudian ada beberapa case yang baik, ada juga yang bermusuhan. Itu yang bermusuhan ya tentu tidak. Tentu tidak. Baik. Baik, ini apakah dan ini udah ya, berarti ini bagaimana kedudukan ipar dalam silaturahmi. Begitu. Jadi intinya ipar tidak termasuk rahim. Ipar tidak termasuk rahim. Atau keliru tadi memang ya. Ipar memang tidak rahim ya. Ya, ipar tidak rahim memang. Ya. Kenapa? Karena ipar itu adalah bagaimana nih? Ipar yang ya, jadi ipar itu kan apa istilahnya? Saudara daripada istri atau suami. Itu tidak ya? Ya, saudara daripada istri maupun suami. Naam. Ya, naam jadinya. Ya, jadi kalau kita punya anak, maka ya tentu paman jadinya paman atau bibi daripada anak kita. Naam, sebagaimana yang tadi yang kita sebutkan. Wallahu taala alam. Ada lagi pertanyaan, tinggal terlalu dekat seperti menantu dan mertua pun kadang menyebabkan masalah. Ya, itu salah satu penyebabnya. Naam. Apakah sebaiknya berjauhan tempat tinggal, Ustadz? Ya, kalau sudah terjadi ada ciri-cirinya begitu ya, ada ciri-cirinya tidak sesuai gitu ya, ada ciri-ciri udah terjadi tidak cocok gitu istilahnya ya, tidak cocok dan seterusnya, ya udah lebih baik cari tempat lain. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan gitu. Karena ini banyak terjadi ya, tinggal terlalu dekat seperti menantu, mertua, kadang memang ini fakta, banyak seperti itu. Nah, kalau kita merasa ada gelagat istilahnya, ada ciri-cirinya, maka diusahakan cari tempat yang lain, ya tentu tidak terlalu jauh, tapi juga tidak terlalu dekat. Tapi kalau kita merasa tidak ada masalah, oke-oke saja, tentu ini tidak, jangan cari tempat lain gitu ya, sesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Nah, jazakumullah khairan. Jadi itu ya, jadi intinya cek diri kita masing-masing, apakah kita termasuk al-wasil tadi atau al-mukafi. Al-wasil atau al-mukafi. Al-wasil itu lillahi ta'ala, tanpa pamrih, walaupun disakiti, tetap yakni memberikan yang terbaik. Nah, oleh karena itu tadi kita sebutkan ipar, ya, ipar. Nah, jadi walaupun bukan kita termasuk rahimnya, tapi kan termasuk rahim istri, rahim anak, gitu. Rahim istri, rahim anak. Jadi walaupun iparnya jahat, ya tetap kita anjurkan anak-anak kita, istri-istri kita untuk tetap berbuat baik. Ya tentu kejahatannya dilihat, ya. Permusuhannya dilihat keadaannya. Ya, ada tingkatan-tingkatannya tadi kita sebutkan. Apalagi dia seorang yang baik, ya tentu lebih diutamakan untuk kita anjurkan anak-anak istri kita dan kita sendiri untuk menyambung silaturahim dan yakni kekerabatan kekeluargaan. Baik, sampai di sini kiranya karena waktu ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan ya tentu di lain waktu insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.